Iya Pak. Oke, silakan. Tes, audionya aman? Saya udah ganteng belum nih ya di kamera? Si Pak. Bang tehnya. Iya, terima kasih sayang. Iya, sama-sama. Tek 69 sing 1 shot 1 tek 1. Oke. Silent yang di depan. Standby and action. Saya tuh mas ya, jatuh cinta banget sama desa ini. Saya lahir, besar, bahkan ketemu jodoh ya di sini. Mas tadi waktu mau ke rumah saya, lewat di jalan yang ada pohon-pohon rindangnya itu kan. Nah, di situ Mas, saya ketemu istri saya. Saya pacaran, jalan-jalan, bahkan sambil suap-suapan pisang goreng di situ. Manis kan? Iya. Saya banyak belajar kehidupan dari desa ini. Bagaimana manusia harus saling tolong-menolong dan saling mengayomi. Makanya Mas, waktu saya diamanahkan jadi kepala desa, saya nggak pernah tuh berpikiran buat gaya-gayaan. Karena ya, saya menjaga amanah dari warga yang sudah memilih saya sebagai kepala desa. Desa ini adalah rumah saya, keluarga saya. Yang namanya rumah sendiri, masa nggak kita rawat sih? Tapi ya Mas, semenjak saat itu, saya jadi melihat banyak sekali masalah di desa ini. Saya pun kakak pun jangan agak macam-macam dengan saya ya. Tahu nggak Mas, waktu awal-awal saya menjabat, saya harus menangani kasus 2 orang petani yang berebut bersengketa masalah tanah. Jadi gimana ceritanya kalau udah kayak gini? Nggak bisa, ini dari dulu dah. Nggak ada merampok nih semua tanah datuk nenek moyang saya. Tak ada. Masa iya, hanya gara-gara tanah sepetak, 2 keluarga harus diem-dieman selama seminggu. Nah, selanjutnya Mas, ini ada seorang pemuda, ya masih muda gitulah. Dia ini ya punya orang tua tunggal, tapi tidak bisa hidup sendiri. Nah, dia kelaparan. Nah, karena kelaparan, dia ini mencuri lah di warung milik tetangganya, ketahuan. Nah, untuk kasus ini kan kita nggak bisa langsung main hukum sendiri aja kan, dan kita juga nggak boleh cuek terhadap kasus ini. Selanjutnya nih Mas, masih di warung yang sama. Jadi ada seorang ibu-ibu yang berhutang di warung tersebut dan nggak mampu bayar. Ya, yang namanya usaha ya kan, kalau kita diutangin, ya modal kita habis juga ya kan, tidak bisa berputar dari usahanya tersebut. Tapi kita juga tidak bisa nyalahin ibu itu juga yang tidak bisa membayar hutang, karena dia juga ditinggalkan oleh suaminya. Kasihan juga ya Mas. Terus yang terakhir nih Mas, baru-baru ini aja terjadi. Ada ya sebuah kayak drama rumah tangga gitulah, yang mana pada akhirnya kita harus menurunkan aparat desa untuk turun tangan agar masyarakat tidak resah dan tidak terjadi kericuhan. Jadi apa yang Bapak lakukan untuk menangani masalah-masalah itu Pak? Saya menginisiasi pembentukan Posbankum. Ini tuh ya Mas, jadi kayak sebuah wadah sebagai representasi hadirnya pemerintah melalui perangkat desa dan Kadarkum. Ngebentuknya juga nggak terlalu susah Mas. Kita itu cuma perlu nyiapin SK Posbankum, SK Paralegal, dan pastinya adanya corner buat pelayanan kepada masyarakat. Mendengar apa yang Ibu kemukakan tadi, memang sebaiknya kita langsung ke lembaga bantuan hukum saja, Bu. Karena jangan ketemu saya di sini di kantor Posbankum. Kamu boleh datang ke kantor desa menghadap saya ataupun staf tidak baik.
kalau misalnya? Karena kondisi keluarga ya Pak ya, kebetulan suami. Dipatok sama orang yang tidak dikenal di sana. Jadi sampai ribut, iya. Ribut sebaiknya kalau ada permasalahan itu. Kita akan lakukan tes urin terlebih dahulu dan dilakukan proses screening yang dimana kita akan mengenali gejala awal terlebih dahulu. Setelah itu akan melalui fase detoksifikasi. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada camat, bupati, dan gubernur yang sudah mendukung Posbankum ini. Nah, dengan kerja bareng gini ya Mas, jadi warga itu nggak perlu cemas atau khawatir kalau mau cerita apa-apa tentang permasalahan hukum yang terjadi pada dirinya. Kita buka lebar-lebar Posbankum ini untuk masyarakat mengadukan semua permasalahannya. Jadi ya mereka tidak hanya mendapatkan solusi, mereka juga merasa didengarkan. Ini semua demi desa saya yang tercinta. Berarti Posbankum ini banyak jasanya ya Pak untuk desa ini?